Oktober, sang wanita Amazon Nikita Mirzani kembali membuat langkah mengejutkan dari balik jeruji besi. Meski tengah menjalani penahanan terkait dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys, ibu 3 anak ini tetap menunjukkan perlawanan. Lewat kuasa hukumnya Fahmi Bahmid, Nikita resmi melaporkan sebuah akun TikTok ke Polda Metro Jaya pada 16 April 2025. Laporan itu terkait dugaan pelanggaran UU ITE terkait rekaman suara Mail dengan Reza Gladys yang bocor di medsos. Dalam laporan disebutkan pada Februari 2025, Nikita baru mengetahui bahwa rekaman percakapan pribadinya dengan Reza Gladys dan suaminya Atauba Mufid disebarluaskan tanpa izin di media sosial TikTok. Merasa dirugikan, Nikita mantap menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Sebelumnya, Nikita juga membagikan langkah hukumnya melalui Instagram pribadinya. Ia mengajak publik untuk ikut memantau proses hukum yang berjalan. Di tengah kasus pemerasan yang tengah menjeratnya, Nikita seolah ingin menegaskan bahwa dirinya tidak akan tinggal diam melakukan perlawanan kepada para musuhnya. Bang, benar nggak sih ada dari pihak Nikita Mirzani yang melaporkan Reza Gladys itu? Ya, jadi benar. Atas permintaan Nikita Mirzani kepada saya untuk saya mewakili Ismail Marzuki atau Mail membuat pengaduan atau laporan dugaan tindak pidana melakukan perekaman tanpa izin. Di mana yang kami laporkan itu yang paling inti dalam laporan saya itu adalah objeknya. Objeknya itu adalah ada seseorang yang merekam tanpa seizin orang yang direkam dan hasil rekaman itu disebarluaskan. Intisarinya seperti itu saja. Mungkin abang melaporkan itu di mana dan kapan sih, Bang? Tanggal 6, seingat saya tanggal 16. Ada LP-nya sebentar ya. Tanggalnya biar saya nggak salah 16 April. Jadi di dalam itu kita memang sengaja untuk membuat bidik supaya bisa kemana-mana untuk dilakukan proses. Yang terpenting itu adalah objeknya. Objek yang kita laporkan itu adalah adanya perbuatan melakukan merekam percakapan seseorang tanpa izin daripada orang tersebut. Itulah yang paling penting dan itu paling inti. Ada berapa sih, Bang, yang dilaporkan? Kalau dalam proses lidik itu bisa kemana-mana. Yang jelas, yang kami jadikan barang bukti itu adalah percakapan yang lagi beredar. Dan itu adalah rekaman dan yang akan dicari nanti siapa yang melakukan yang merekam. Karena berdasarkan Undang-Undang ITE, Pasal 31 itu melakukan perekaman itu apabila tanpa izin seseorang itu tidak dibenarkan. Yang dibolehkan melakukan perekaman tanpa izin adalah polisi, jaksa, dan atau institusi yang dibolehkan untuk melakukan perekaman. Yang lain tidak dibolehkan melakukan perekaman tanpa izin. Seperti itu prosesnya. Lebih lanjut saya mohon maaf, saya tidak akan menjelaskan. Karena Anda ingin mendapatkan informasi benar, ada laporan polisi dan yang melapor saya atas permintaan Nikita Mirzani supaya saya melaporkan hal tersebut. Yang kami jadikan sasaran itu adalah objeknya. Objeknya itu adanya rekaman suara, di mana rekaman suara tersebut adalah rekaman daripada Ismail Marzuki tanpa sepengetahuan dia. Dan itu disebarluaskan. Nah, itu ada pasalnya, baik pasal 31 maupun 32. Siapa yang melakukan, biar saja di dalam proses. Karena dalam proses lidik itu sangat luas. Nanti akan dicari siapa pelakunya, seperti itu. Oke. Di sisi lain, Nikita Mirzani masih dalam masa tahanan terkait laporan Reza Gladys atas dugaan kasus pemerasan bersama asistennya Mail Syahputra sejak pertengahan Februari 2025. Nikita disebut menjelek-jelekan nama baik dan produk milik Reza saat sedang siaran langsung media sosialnya. Karena merasa terancam dan takut, Reza keesokan harinya pada 14 November 2024
mentransfer uang senilai 2 miliar ke sebuah rekening. Kemudian pada 15 November atas arahan terlapor, Reza kembali memberikan uang tunai senilai 2 miliar. Atas kejadian tersebut, Reza merasa diperas dan mengalami kerugian senilai 4 miliar. Rekan-rekan, kami izin update tentang dugaan atau penyidikan dugaan peristiwa pengancaman, kemudian pemerasan melalui media elektronik, dan juga pemerasan bagaimana diatur di KUHP, dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang. Ya. Jadi atas pertanyaan dari beberapa rekan jurnalis tadi, kami sampaikan bahwa benar ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM. Ya. Penyidik telah menetapkan tersangka terhadap kedua orang ini berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara. Kemudian seyogianya hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, berdasarkan 2 surat panggilan. Surat panggilan yang pertama kepada tersangka IM, surat panggilan yang kedua kepada tersangka NM. Itu seyogianya akan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka terhadap kedua tersangka ini ya, di Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Namun kemarin tanggal 19 Februari 2025, penyidik telah menerima surat dari kuasa hukum tersangka tentang permohonan penundaan pemeriksaan terhadap para tersangka. Apa alasan yang diajukan oleh kuasa hukumnya? Alasan penundaannya adalah karena masih ada keperluan terkait dengan pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut tidak dapat ditinggalkan maupun diwakilkan. Kemudian dalam permohonan itu juga disebutkan bahwa memohon kepada penyidik untuk dilakukan penundaan pemeriksaan dan penjadwalan ulang menjadi hari Senin tanggal 3 Maret 2025 pukul 13 WIB. Kemudian berdasarkan informasi ini, maka apa yang akan dilakukan oleh penyidik selanjutnya? Penyidik akan mengirimkan surat panggilan kedua terhadap para tersangka untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka di minggu depan. Ya, jadi itu adalah update proses penyidikan yang sedang berjalan berdasarkan informasi dari rekan penyidik Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Mungkin ya. Pak, apa buktinya dia dijadikan tersangka Pak, NM dan IM tersebut? Ya, tentunya hal tersebut sudah dikantongi oleh penyidik dalam proses awal penerimaan laporan polisi, kemudian pendalaman oleh penyelidik ya, melalui klarifikasi terhadap para pelapor dan saksi-saksinya, kemudian terlapor, kemudian beberapa saksi yang diduga mengetahui adanya peristiwa ini. Kemudian setelah diketahui adanya dugaan tindak pidana, maka ditingkatkan
prosesnya menjadi penyidikan untuk membuat terang peristiwa pidana dan untuk menentukan siapa tersangkanya. Kemudian dalam proses penyidikan dilakukan lagi pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam tahap penyidikan, kemudian pihak terlapor, dikumpulkan barang bukti. Setelah bukti yang cukup dikumpulkan, kemudian dilakukan gelar perkara. Akhirnya penyidik beberapa hari yang lalu telah menetapkan 2 orang ini sebagai tersangka. Akhirnya setelah ditetapkan tersangka, dilakukan pemanggilan untuk diperiksa sebagai tersangka. Sehingga intinya dari proses yang kami sampaikan. Pasal yang disangkakan dan ancaman. Iya, betul. Jadi proses penyidikan yang sedang berlangsung ini terkait dengan yang pertama dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27B ayat 2 dan juga pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE. Kemudian dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur di pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun. Untuk pasal yang pertama tadi ancaman pidananya paling lama 6 tahun ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di pasal 3, pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Pak, untuk di tanggal 3 sendiri, apakah jika NM dan IM tidak datang, apakah akan dijemput paksa, Pak? Ya, semuanya. Gimana Mas? Jika IM dan NM tidak datang di tanggal 3 Maret, apakah akan dijemput paksa, Pak, atau gimana? Jadi yang kami sampaikan tadi adalah permohonan penundaan pemeriksaan itu berdasarkan surat dari kuasa hukum kepada penyidik untuk ditunda atau diperiksa tanggal 3 Maret. Maka selanjutnya penyidik akan mengirimkan surat panggilan kedua untuk dilakukan pemeriksaan minggu depan. Nanti kami update lagi tanggalnya ya. Untuk kemungkinan penanganan ada nggak sih Pak atau Kami prosedur? tidak bisa berandai-andai ya, kan kita tunggu hasil kerja penyidik. Penyidiklah yang akan mempertimbangkan nanti setelah dilakukan pemeriksaan ya. Oke. Untuk pasal tersangkaan itu kita aja atau Dua-duanya. Jadi pasal 3 tambah pasal yang tidak pidana pencucian uang 345 ya. Undang-Undang PPDB.